Selamat datang kembali di podcast KBRI Oslo. Kali ini kita akan membahas isu-isu yang terkait dengan kekonsuleran. Dan bersama kita sudah ada Pak Niko Adam. Halo Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Pak. Pak Niko ini sudah sangat lama malang melintang di dunia diplomasi. Pak, boleh cerita sedikit Pak perjalanan karir Bapak selama bekerja di Kementerian Luar Negeri? Terima kasih Mas Soib. Sampai saat ini lebih kurang sudah 33 tahun 33 tahun. di Kemlu. Karena masuk dulu tahun 91, posting pertama di tahun 95. Oke, berarti sudah dapat Satya Lencana 3 kali ya Pak? Sudah yang ke-30. Pak, berarti selama 33 tahun ini sudah kemana aja Pak postingnya Bapak? Saya posting pertama di Bogota, Bogota, Kolombia, oke. Amerika Latin. Posting kedua di Islamabad, Pakistan. Islamabad. Ketiga di Abu Dhabi, Emirates. Keempat di Amman, Oke. Jordan, dan juga merangkap Palestina pada saat itu. Oke. Selanjutnya di Baghdad, Irak, sebagai Harsipos, dan Oslo ini adalah posting kami terakhir. Oke, Pak, dari sekian banyak itu yang paling berkesan di mana Pak? Mungkin tiap ini kan ada tantangan masing-masing ya dan kesan masing-masing. Mungkin yang paling membekas. Ya, tentu kalau ditanya yang paling membekas, tentu pasti akan kembali ke pribadi, karena di posting kami yang pertama, kami di sana mendapatkan buah hati kami 2 orang, tentu merasa sangat berbekas sekali gitu. Posting kedua di Islamabad, Pakistan. Di sana dikenal orang sebagai negeri yang tidak aman. Alhamdulillah selama menjalankan tugas di sana, alhamdulillah aman. Aman-aman aja Pak ya? Tidak ada masalah. Dan seperti kalau di Emirat Arab itu dari segi kenyamanan ya nyaman, karena di situ kotanya semua serba ada, serba maju. Sedangkan kalau di Jordan feelingnya lain lagi, karena kita merangkap Palestina itu ya. Di situ bagaimanapun pasti akan kembali emosi kita bermain, karena kita berhadapan langsung dengan saudara-saudara kita di Palestina yang kita tahu persis bagaimana menderitanya mereka. Iya. Oke, Pak Niko, tadi sebelum kita mulai podcast ini juga saya dikasih tahu sama Pak Niko, Bapak baru dari bandara ya Pak ya? Boleh cerita Pak, tadi katanya ada sedikit sesuatu yang harus ditangani terkait teman WNI. Iya, barusan aja kami kembali dari bandara, menangani atau membantu warga negara Indonesia yang kemarin mengalami musibah kecurian di salah satu hotel di kota Oslo, yang mana barang-barang berharganya diambil yang berada di dalam tas, termasuk paspor. Padahal yang bersangkutan itu sudah harus kembali kemarin juga, dan visa yang bersangkutan juga sudah habis. Sehingga pada saat beliau melaporkan kehilangan, kita sudah sarankan untuk segera melapor kepada pihak berwajib di sini, kepolisian, dan sudah dapat surat. Kemudian kita minta datang ke kantor, kita langsung buatkan SPLP, surat perjalanan laksana paspor, sebagai paspor emergensi, supaya yang bersangkutan bisa kembali ke tanah air pada hari ini. Karena ada masalah visa yang bersangkutan sudah habis juga, jadi kami harus mendampingi yang bersangkutan sampai ke keberangkatan, sampai ke imigrasi. Oh, jadi harus memberikan penjelasan ke pihak imigrasinya. Iya. Dan ini kejadian kedua dalam bulan Oktober juga. Di Oslo ini sering kejadian-kejadian teman-teman kehilangan paspor, kehilangan. Kalau di bulan ini kalau di Oslo ini kejadian pertama. Kalau di bulan ini pernah juga terjadi, tapi 2 bulan yang lalu.
Tapi yang kejadian satu lagi di bulan Oktober ini adalah menimpa warga negara Indonesia sebagai turis di Iceland, Oke, di Islandia. di Ya. Reykjavik. Islandia itu rangkapan KBRI Oslo juga ya, teman-teman. Jadi ikut kita tangani. Ya, Pak. Ya, jadi itu sebagai salah satu fungsi kita melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Karena diketahui bahwa di Islandia kita tidak mempunyai perwakilan. Iya, iya. Sehingga mau tidak mau kami harus mengirim staf untuk membawakan langsung paspor emergensinya tadi, SPLP tadi, langsung terbang ke Islandia. Pelayanan prima lah ya kita berikan ke teman-teman WNI yang punya masalah, artinya mungkin menghadapi kesulitan yang terkait kekonsuleran dan bicara tentang masalah-masalah yang kerap dihadapi oleh teman-teman WNI di luar negeri ya Pak ya. Kadang-kadang kan masalah-masalah itu tidak bisa dihindari, misalnya kecolongan atau kemalingan itu kan di luar inilah ya, di luar kadang mungkin tidak bisa diantisipasi sepenuhnya. Mungkin mereka merasa tempat ini aman, ternyata masih kejadian. Tapi Pak, yang dari sisi yang bisa diantisipasi nih Pak, kalau teman-teman WNI mau ke luar negeri, terutama ke Norwegia dan Islandia, apa yang harus mereka persiapkan Pak sebelum berangkat itu? Ya, selain mereka mempunyai visa dengan durasi atau jangka waktu yang cukup, mereka juga pertama harus mengetahui apabila terjadi sesuatu di tempat tujuan, kemana mereka harus melapor. Okay. Memang kelihatannya sederhana, tapi memang kita perlu mempersiapkan diri dengan membaca. Misalnya tujuan kita Norwegia atau Islandia, yaitu wilayah rangkapannya kemana, misalnya ke KBRI Oslo, itu kita harus tahu nomor hotline KBRI Oslo apabila terjadi sesuatu. Memang sederhana, tapi apabila terjadi sesuatu seperti yang ini, alhamdulillah kedua warga negara Indonesia ini dia ternyata siap. Jadi dia menghubungi kita meskipun pada hari libur. Karena nomor hotline itu tetap dipegang oleh salah satu staf konsuler. Jadi itu standby 24 jam. Insya Allah apabila ada telepon bisa langsung ditangani. Iya, nomor hotline konsuler nanti kita cantumkan di bawah ya, teman-teman. Dan juga bisa dicek di website KBRI Oslo, kemlu.go.id/Oslo. Oke Pak, selain itu apa lagi Pak kira-kira yang harus disiapkan? Kalau visa sih standar lah ya Pak ya ngurusnya ya Pak ya. Karena untuk negara-negara Eropa umumnya proses visa dilakukan oleh pihak ketiga yaitu VFS di Jakarta. Namun karena proses visa untuk Norwegia itu dilaksanakan tidak oleh Kedubes Norwegia di Jakarta, melainkan di Kedubes Norwegia yang ada di Bangkok, sehingga prosesnya sangat membutuhkan waktu. Tapi normalnya lebih kurang 2 minggu. 2 minggu ya. Apabila semua persyaratan lengkap, pasti akan di-approve. Pak, salah satu yang kerap ditanyakan juga, saya sendiri pernah menerima pertanyaan nih Pak. Kalau misalnya seseorang sudah mempunyai visa Schengen dari negara tertentu, misalnya negara Spanyol atau negara Belanda, apakah mereka bisa langsung masuk ke Norwegia Pak? Terkait dengan itu, kami juga selalu menginformasikan kepada turis-turis atau wisatawan Indonesia atau WNI yang akan berkunjung ke Norwegia, mereka harus apply visa Norwegia terlebih dahulu. Apabila tadi disampaikan mereka sudah apply visa Schengen dari Spanyol atau Belanda, itu bagaimanapun first entry mereka harus ke negara yang mengeluarkan visa. Oke, jadi harus ke sana dulu ya. Misalnya apply ke Spanyol harus Spanyol dulu, baru nanti masuk ke Norwegia gitu ya. Karena kita di tahun 2024 ini kita 2 kali punya pengalaman ditelepon oleh WNI melalui hotline kita bahwa yang bersangkutan ditolak masuk atau bahasa ininya dideportasi karena visa yang dia gunakan adalah visa
negara lain selain Norwegia. Jadi dia langsung terbang ke sini Iya. dan itu ditolak. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi meskipun sudah punya visa Schengen dan Norwegia ini bagian dari Schengen, tapi kalau apply-nya bukan ke Norwegia, tapi ke negara lain, jadi harus masuk ke negara lain tersebut dahulu, baru ke Norwegia. Jadi nggak bisa langsung ke Norwegia meskipun sudah ada visa Schengen-nya di situ. Oke, jelas ya teman-teman. Oke Pak. Nah Pak, sekarang setelah mereka perjalanan tiba di Norwegia, nah apa yang perlu mereka lakukan dari aspek kekonsuleran Pak? Sebenarnya kalau untuk wisatawan saja tidak ada hal-hal apa namanya yang spesifik sih. Selain mereka tadi sudah mengakses Safe Travel, Safe Travel itu aplikasi itu ya Pak ya? aplikasi yang ada di Kemlu juga. Ya, itu dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri, Dit PWNI ya, Pelindungan WNI ya. Itu ada di Android dan iPhone. Silakan teman-teman download Safe Travel. Itu banyak info-info dan inilah seputar kalau teman-teman melakukan perjalanan ke luar negeri itu sangat membantu aplikasi itu. Ya Pak, silakan Pak. Iya, tapi kalau misalnya yang perjalanan ke Norwegia ataupun ke Islandia untuk tujuan bekerja atau durasi tinggalnya itu lebih dari 6 bulan, maka kepada yang bersangkutan wajib untuk mengisi lapor diri. Oke, lapor diri. Lapor diri ini apa Pak sebetulnya Pak? Lapor diri itu adalah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu untuk jangka waktu panjang akan berdiam di negara itu, sehingga dia perlu dicatatkan keberadaannya di KBRI setempat. Oke. Nah, teknis pelaporannya gimana Pak? Teknis untuk lapor diri ini? Teknis pelaporannya itu sebenarnya ada di dalam portal Peduli WNI tadi juga. Oke, yang linknya juga ada di website kita ya teman-teman. Di salah satu menu itu ada portal Peduli WNI. Itu cukup dengan melampirkan syarat-syaratnya seperti biasa, misalnya kopi paspor, karena bentuknya aplikasi jadi kita sendiri yang mengupload. Jadi kopi paspor, KTP, kartu keluarga, izin tinggal dan alamat di mana tinggalnya di Norwegia atau di Islandia, sehingga KBRI bisa menghubungi sewaktu-waktu. Karena data itu langsung masuk ke database warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Dan mereka itu apabila sudah tercatat di dalam lapor diri, maka mereka mempunyai hak-hak politik, dalam arti kata bisa mengikuti pemilu karena sudah tercatat di database ya Pak ya. Jadi apabila sudah apply, nanti hanya tinggal menunggu verifikasi dari KBRI. Jadi KBRI bagaimanapun perlu melakukan verifikasi. Jadi prosesnya semua online ya Pak, tidak perlu datang ke KBRI ya? Nggak perlu. Jadi dari manapun mereka bisa mendaftar secara online. Nanti apabila semua sudah lengkap, masuk notifikasi di konsuler kita yang melakukan verifikasi. Oke, jadi ini sangat penting ya teman-teman untuk diperhatikan. Lapor diri ini sebetulnya sepele, tapi teman-teman baru akan merasakan betul manfaatnya kalau ternyata menghadapi masalah, misalnya tadi mengalami kecurian atau musibah yang lain-lain. Itu kalau sudah ada datanya itu akan jauh lebih mudah bagi KBRI ya Pak ya untuk menindaklanjuti dan membantu gitu. Jangan datang-datang nggak lapor diri tapi begitu ada masalah baru tuh ribut segala macam. Nah itu kita sarankan benar-benar untuk lapor diri. Nah Pak, kalau yang di bawah 6 bulan Pak yang turis sekedar datang itu bisa juga nggak lapor diri? Bisa juga ya. Nggak masalah. Jadi tidak wajib tapi dianjurkan juga ya Pak ya untuk jadi lapor diri. Supaya kita mengetahui keberadaannya. Salah satu lagi manfaat dari lapor diri, WNI tersebut bisa ingin mengurus atau meminta pelayanan KBRI, itu pertama yang harus ditanyakan apakah Anda sudah lapor diri atau belum. Jadi meminta pelayanan seperti perpanjangan paspor, mengurus akte kelahiran atau pelayanan-pelayanan konsuler lainnya, itu tidak bisa dilayani apabila belum lapor diri. Oke, jadi ini benar-benar penting ya teman-teman. Dan itu mudah dilakukan. Cuman berapa menit kali ya Pak ya ngisi itu ya Pak ya? Hanya pakai handphone bisa. Jadi sayang sekali kalau itu tidak dilakukan. Hal yang sangat mudah dan sangat bermanfaat. Tapi kalau tidak dilakukan ya nanti rugi sendiri lah kira-kira gitu.
Nah, kalau bicara tentang pelayanan kekonsuleran Pak di KBRI, pelayanan apa saja sih Pak yang bisa kita berikan selain tadi apa namanya perpanjangan paspor ya, perpanjangan paspor, kemudian visa ya, visa untuk Iya. orang yang mau ke Indonesia. Selain itu apa lagi Pak pelayanan yang biasa kita berikan? Banyak di sini seperti legalisasi. Legalisasi Iya, untuk jadi banyak yang melakukan baik orang Norway yang mau ke Indonesia maupun orang Indonesia yang mau ke sini. Tapi karena Indonesia sama Norway sudah menandatangani eh, perjanjian apostil, maka legalisasi dari KBRI itu tidak diperlukan secara khusus, tapi apa yang kita sampaikan, yang kita jelaskan baik ke masyarakat Norwegia maupun Indonesia adalah silakan untuk melakukan apostil terlebih dahulu. Terkait dengan apostil dokumen Indonesia itu silakan kawan-kawan atau masyarakat Indonesia untuk mengurusnya di Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Harus diapostil di sana sehingga tidak perlu lagi mengirim dokumennya ke KBRI. Oke, oke. Jadi cukup dilakukan di Indonesia dan itu berlaku di Norwegia. Sebaliknya, bagi dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh institusi resmi di Norwegia, dia hanya perlu pergi ke Kementerian Hukumnya di sini. Oke. Dan itu tidak perlu lagi ke KBRI. Bisa Oke. langsung digunakan di Indonesia. Kalau ada warga negara Indonesia yang melahirkan di Norwegia, pencatatan kelahirannya itu seperti apa, Pak? Prosedurnya di KBRI? Prosedurnya yang pertama tentu dari rumah sakit pasti mengeluarkan surat keterangan melahirkan bagi istri kan. Iya. Itu kemudian dibawa ke di sini itu seperti catatan sipil Catatan sipil. di Groenland. Kemudian sudah dapat catatan sipil baru ke KBRI, nanti kita membuatkan surat keterangan lahir. Oke, surat keterangan lahir. Ya. Surat keterangan lahir yang dari KBRI ini saat ini sudah bisa langsung ditransfer di Indonesia. Kita lapor melalui kelurahan atau kecamatan di mana tempat tinggal kita. Iya. Itu untuk mendapatkan akte kelahiran. Untuk mendapatkan akte kelahiran beserta nik-nya ya, berarti Iya, ya Pak ya. iya. Oke. Nah, kalau ini Pak, sekolah anak nih. Kalau misalnya anak saya sekolah di sini SD misalnya ya, belum selesai atau setelah selesai lah. Terus saya mau pindah ke Indonesia, apakah diperlukan keterangan tertentu dari KBRI apa bisa langsung aja, Pak? Ya, kita menyatakan memberikan surat keterangan dari sekolah tingkat pendidikannya apa. Kemudian dengan surat pengantar itu bisa diurus kalau misalnya misalnya tingkat SMP sampai SMA itu apa namanya? Ya di Diknas ya itu Iya, apa namanya Direktorat Jenderal apa mungkin Oke, kan ada kayak penyetaraan gitu ya, ya, penyetaraan ijazah gitu ya. itu bisa langsung tapi sebelumnya harus diterjemahkan oleh penterjemah sertifikat. Di kita kan nggak ada nih. Iya. Jadi kita hanya melegalisasi di sini aja. Jadi seen by embassy aja. Oke. Nah, kemudian Pak terkait paspor Pak, kan kita punya paspor baru nih Pak yang warna merah itu. Nah, itu apakah sudah mulai berlaku dan bedanya apa sama paspor yang sebelumnya itu? Kita sendiri di KBRI masih belum menerima paspor baru jenis itu. Oh, belum dikirim ya? Belum ada. Mungkin hampir seluruh perwakilan belum ada pengirimannya. Oke, karena saya cuma baca beritanya doang tuh di peluncuran paspor yang merah itu. Iya, dari hijau ke merah. Jadi kalau masa berlaku paspor sekarang itu masih sama berarti? Masih? Ya, ini sejak dari bulan Agustus tahun ini, yang sebelumnya paspor yang dikeluarkan oleh KBRI itu masa berlakunya 10 tahun, namun sekarang menjadi kembali ke 5 tahun. Oke, jadi masa berlakunya sekarang 5 tahun 5 ya tahun. paspornya ya. Oke. Dan harganya masih tetap sama. Harga untuk pembuatan paspor baru itu 255 kroner. 255 kroner. Atau 350.000 rupiah. Oke.
Jadi harganya masih tetap sama dan kita di KBRI Oslo ini belum bisa menerbitkan paspor elektronik. Jadi yang di kawasan Eropa itu hanya beberapa perwakilan, yaitu KBRI London, Den Haag, sama Berlin. Oke, yang sudah bisa, yang Sudah, lain belum ya? yang Memang lain ya? belum. Memang banyak masyarakat Indonesia yang meminta untuk itu. Karena untuk paspor elektronik seperti itu masa berlakunya lebih panjang 10 tahun. Oke, oke. Oke, Pak, hal lain Pak terkait visa diaspora ini seperti apa Pak? Apakah sudah ada kejelasan? Karena kan sudah ada tuh berita-beritanya. Sebenarnya terkait visa diaspora itu sudah ada peraturan dari Menkumhamnya sudah ada. Mungkin sebagai gambaran, tujuan dari visa diaspora ini adalah agar diaspora Indonesia yang berada di luar negeri untuk ikut membangun tanah air. Oke. Jadi selain tujuan utamanya ikut membangun tanah air, juga kepada masyarakat atau diaspora ini juga bisa family reunion. Oke. Jadi visa diaspora ini dapat digunakan sampai 2 level keturunan yang di bawahnya. Oke. Jadi ini berlaku untuk WN, Ex-WNI. 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 Oke, Jadi ex-WNI misalnya dan anaknya dong berarti kalau bisa ke anak, bisa ke cucunya. Oh, sampai cucunya. Ya. Oke. Jadi cucunya bisa menikmati penyatuan keluarga dengan saudara-saudaranya di Indonesia. Tentu persyaratannya yang utama adalah paspor atau KTP pada saat yang bersangkutan atau orang tua kita pernah menjadi warga negara Indonesia. Itu dibuktikan dengan misalnya ada ijazah, ada kartu keluarga, meskipun udah lama karena bisa 2 level kekeluargaan. Kemudian itu persyaratan, tapi terkait dengan masa berlaku visa diaspora itu untuk 1 tahun. Itu ini supaya karena tujuan tadi ikut membangun, itu kepada yang aplikan atau pemohon itu harus menanamkan sejumlah uang di bank pemerintah kita. Dalam hal ini saat ini masih Bank Mandiri. Jadi harus naruh uang di situ sejumlah tertentu. Kalau untuk 1 tahun itu lebih kurang 15.000 ekuivalen. 15.000 US dollar. 15.000 US dollar ekuivalen rupiahnya berapa. Kemudian apabila ingin mendapatkan visa diaspora untuk durasi 3 sampai 5 tahun, itu uang yang harus ngendap, apakah itu dalam bentuk deposito, obligasi atau apapun di Bank Mandiri tadi, itu sebesar 35.000. 35.000, oke. Tapi kalau untuk durasi 5 sampai 10 tahun itu 50.000. 50.000, oke. Dan itu sudah mulai berlaku ya Pak? Artinya Sudah mulai sudah berlaku. bisa, kalau ada yang mau apply sudah bisa ya Pak Sudah ya? bisa. Oke, jadi itu ya teman-teman, visa diaspora itu untuk memberikan kesempatan sekaligus mengencourage teman-teman diaspora untuk ikut berpartisipasi dalam membantu Indonesia dan mewujudkan Indonesia menjadi negara maju yang menjadi cita-cita kita bersama. Nah, terkait diaspora ini juga kita ada yang namanya KMILN ya, Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri. Itu teman-teman diaspora juga bisa mendaftar. Kita sudah sampaikan juga informasinya di website, dan beberapa waktu yang lalu ada pengumuman dari Kementerian Luar Negeri yang sudah menjalin kerjasama dengan 2 bank besar di Indonesia. Dan dari hasil kerjasama itu KMILN sekarang sudah bisa digunakan untuk membuka rekening di kedua bank tersebut. Jadi teman-teman diaspora yang sudah bukan WNI lagi bisa apply membuka account di 2 bank tersebut menggunakan KMILN. Saya tambahkan terkait dengan KMILN tadi, Ya. itu sangat terkait dengan visa diaspora tadi. Oh iya. Karena bagi ex-WNI, diaspora Indonesia di luar negeri, untuk melakukan penanaman investasi sebelum dia melakukan permintaan
visa diaspora, dia membuka rekening bank dengan menggunakan KMLN Dengan tadi. menggunakan KMLN. Jadi ini memang terkait ya visa diaspora dan KMLN ini. Nah, untuk pendaftarannya bisa cek di website kita di bagian peduli WNI. Silakan diakses, itu bisa untuk ke direct ke link untuk pendaftaran KMLN. Nanti tentu kita akan verifikasi terlebih dahulu melibatkan KBRI dan juga pusat di Jakarta sebelum kartu itu diterbitkan, dan kartunya dalam bentuk digital ya, jadi tidak perlu kartu fisik. Ya. Nah, Pak, kemudian terkait visa, Pak nih, ini kan bagaimana ketentuan visa kalau ada orang Norwegia yang akan berkunjung ke Indonesia? Iya, kita memberikan layanan visa sehari-hari di sini, baik untuk kunjungan turis atau kunjungan bisnis atau kunjungan dinas. Ya. Itu kita berikan. Kalau untuk kunjungan dinas diplomatik itu gratis. Kalau untuk kunjungan bisnis itu berbayar 1.400 kroner. Sedangkan untuk tujuan wisata dengan lama tinggal 60 hari itu sebesar 1.100 kroner. Oke. Iya. Namun untuk mendapatkan visa Indonesia bagi warga negara asing yang ada di Norway sini itu tidak hanya melalui atau datang ke KBRI, tapi kita juga menyarankan silahkan memilih, karena sekarang dari Direktorat Jenderal Imigrasi itu memberikan beberapa pilihan, baik melakukan visa on arrival yang bisa diberikan di bandara, itu harganya jauh lebih murah dibandingkan apabila mengurus di sini, yaitu 500.000 di on arrival. Kemudian ada juga elektronik visa, semua yang dilakukan secara online. Apabila kita melakukan elektronik visa melalui websitenya imigrasi.go.id, di situ ada beberapa pilihan untuk wisata, misalnya apakah hanya ingin 30 hari atau 60 hari atau lebih panjang. Di situ ada, tentu harganya bervariasi sesuai dengan durasinya. Oke. Pak, tadi Bapak bilang Pak visa dinas dan diplomatik ya, itu bukannya bebas visa ya? Tetap. Jadi kalau misalnya untuk posting itu tetap kita. Oh, kalau itu posting ya. Iya. Cuman kalau short visit itu yang Iya, tidak perlu ya. tidak perlu. Namun pengalaman kita di sini, meskipun untuk menghadiri suatu konferensi yang sebenarnya tidak memerlukan visa bagi pemegang paspor diplomatik, Iya. tapi kenyataannya pejabat-pejabat di Norwegia tetap datang ke KBRI untuk meminta visa. Oh, oke. Meskipun sebenarnya dia bisa berangkat langsung, Iya. tapi tetap kita layani. Oke. Proses pembuatan visa berapa Pak kalau yang apply dari KBRI biasanya? Berapa lama? Sebenarnya prosesnya itu tergantung dari approval di Jakarta ya. Tapi kalau kita pukul rata prosesnya itu 2 hari. Sekitar 2 hari ya? 2 hari. Cepat lah ya. Iya. Nggak lama. Karena kan semua persyaratan itu kita input online di Jakarta, tapi approvalnya kan langsung dari Jakarta tuh. Kalau misalnya dilakukan di pagi hari, itu kemungkinan bisa selesai sore. Tapi masyarakat tidak masalah apabila besok dia datang kembali untuk mengambil paspornya. Oke, jadi prosedurnya gimana Pak untuk aplikasi visa itu? Lewat online? Kalau online tidak berhubungan dengan KBRI, dia langsung kan? Langsung ya. Langsung. Kalau untuk yang ke KBRI, orangnya datang ke sini? Datang langsung, membawa persyaratan-persyaratannya. Oke. Jadi persyaratannya selalu kita tanya. Pertama, tentu tiket penerbangannya, kemudian akomodasinya selama di Indonesia, dan juga kopi rekening bank terakhir, minimal 2.000 US dollar. 2.000 US dollar, oke. Pak, ada hal-hal lain terkait kekonsuleran yang mungkin pengen disampaikan tapi kita belum sempat bahas dari tadi? Salah satu yang perlu diperhatikan baik oleh warga negara Indonesia yang berdomisili di Norwegia ataupun
warga negara Indonesia yang berkunjung dalam rangka wisatawan. Dan kita ketahui bahwa Norwegia merupakan negeri yang sangat indah, mempunyai alam mulai dari lautan, fjord, dan juga pegunungan. Banyak dari kita yang ingin mendokumentasikan keindahan alam Norwegia, baik menggunakan foto, video, dan juga melalui drone. Bagi teman-teman yang akan menggunakan drone untuk mengabadikan keindahan alam Norwegia, perlu diperhatikan. Salah satunya adalah teman-teman atau warga negara Indonesia wajib mempunyai license yang diambil bisa dari Norway sendiri, dari lembaga yang namanya CAA Norway, yang juga ini berlaku untuk negara-negara Eropa lainnya, negara-negara EU. Yang mana kita harus melalui kursus terlebih dahulu secara online dengan membayar sejumlah uang, yaitu lebih kurang 230 kroner untuk mendapatkan lisensi tersebut. Karena apabila Anda tidak mempunyai lisensi, sanksinya cukup berat. Lisensi tadi yang diambil hanya untuk drone yang mempunyai berat maksimal 249 gram. Dan lisensi yang diambil itu untuk kategori A1 atau A3 yang bentuknya seperti ini. Nanti Anda dapat akses sendiri melalui website. Karena kami di KBRI mempunyai pengalaman terhadap salah seorang WNI kita yang berlibur di Norwegia, saking semangatnya untuk mengabadikan keindahan alam Norwegia, yang bersangkutan menerbangkan drone, pertama tidak mempunyai license dan juga tidak mengetahui apakah di daerah tersebut boleh terbang atau tidak. Dampaknya, Anda dalam tempo 2 kali 24 jam maksimal akan dideportasi. Tidak hanya dideportasi saja, juga kepada yang melanggar tersebut dikenakan denda sebesar 25.000 Norwegian kroner atau sekitar 2.500 US dollar. Selain itu juga Anda di-ban tidak bisa masuk ke Norwegia dalam waktu 5 tahun. Jadi kepada warga negara Indonesia yang akan mengabadikan keindahan alam Norwegia dengan menggunakan drone, perlu memahami atau mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sini. Selain dengan kita memiliki license yang sudah kita ambil, kita juga harus tetap melihat perubahan-perubahan atau update aturan apakah di suatu tempat tersebut bisa diterbangkan atau tidak. Karena update dari izin boleh menerbangkan itu selalu berubah hampir setiap hari. Bisa saja pada saat minggu ini di daerah di suatu tempat ini boleh menerbangkan drone, namun di minggu depan itu sudah dilarang di daerah tersebut. Jadi kita tetap melakukan update peta-peta yang boleh untuk menerbangkan drone. Demikian. Pak Niko, terima kasih banyak Pak atas bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Dan kita akan ketemu di podcast selanjutnya dengan topik yang berbeda. Dan tentunya mudah-mudahan tetap memberikan manfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih.